Ketika peristiwa perang Uhud, ada banyak sekali sahabat Ansar yang berguguran di medan jihad. Bahkan terdengar berita bahwa Nabi SAW wafat ketika perang Uhud. Berita itu pun sampai ke kota Madinah yang jaraknya kurang lebih 4 kilo dari posisi gunung Uhud. Hingga ketika perang usai dan pasukan kaum muslimin kembali ke kota Madinah, ada seorang wanita yang dia berjaga di depan pintu gerbang kota Madinah untuk menantikan berita tentang kondisi Nabi SAW. Ketika orang itu datang, pasukan datang, maka wanita ini bertanya, "Kaifa bi Rasulillah?" Bagaimana kabar Nabi SAW? Kemudian satu demi satu orang itu memberikan informasi, "Suamimu meninggal." Ketika dia mendengar suaminya meninggal, wanita ini bertanya, "Kaifa bi Rasulillah?" Bagaimana kabar Nabi SAW? Datang orang lagi memberitakan, "Ayahmu meninggal." Wanita ini tetap bertanya, "Kaifa bi Rasulillah?" Bagaimana dengan Rasulullah? Datang orang lagi memberikan info, "Kakakmu meninggal." Dan tetap wanita ini bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah?" Hingga kemudian ada orang yang memberitahu, Rasulullah SAW masih hidup, beliau hanya terluka. Lalu wanita ini mengatakan, "Kullu musibatin ba'daka qalil." Semua musibah sepanjang Anda masih hidup ya Rasulullah, itu kecil bagiku. Demikianlah jamaah dimulakan Allah, ketika kecintaan seseorang itu sangat besar kepada Nabi SAW, meskipun dia kehilangan orang yang sangat dia cintai, suaminya, kehilangan ayahnya, kehilangan kakak laki-lakinya, 3 laki-laki yang secara umum merupakan tempat bagi seorang wanita untuk mendapatkan nafkah, namun bagi dia itu kecil baginya sepanjang Rasulullah SAW masih hidup. Nabi SAW sudah wafat. Tentu kondisi semacam ini tidak mungkin bisa kita alami. Namun jamaah, jika kita ingin menjadi manusia yang ketika kehilangan orang yang kita cintai itu terasa ringan bagi kita, maka kita perlu membangun rasa cinta kepada Zat yang maha abadi, maha kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan seorang hamba kepada Allah dengan ibadah yang dia lakukan, dengan sering munajat yang dia lakukan, maka pada saat sang hamba kehilangan sesuatu yang dia cintai, hamba akan terasa lebih ringan rasanya, karena dia punya Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak pernah mati. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah mendapatkan satu peringatan dari Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, kau boleh mencintai siapapun yang kau inginkan, tapi kau perlu ingat, yang pasti kau akan berpisah dengannya. Kita mencintai anak, kita mencintai istri, kita mencintai siapapun orang di sekitar kita, pasti kita akan berpisah dengannya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, bagian dari musibah yang Allah berikan kepada hamba, Allah akan hilangkan orang yang dia cintai. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan memberikan bala, akan memberikan ujian bagi kalian, bisyai'im minal khawf, dengan adanya sebagian rasa takut yang Allah sematkan pada diri kita, wal ju' atau rasa lapar, atau Allah akan kurangi harta kita, atau dikurangi al-anfus, jiwa. Yang dimaksud adalah ada salah satu di antara keluarga kita yang mati mendahului kita. Orang yang kita cintai dia mati mendahului kita. Wathamarat, demikian pula dikurangi buah-buahan, sehingga kita mungkin mengalami kondisi paceklik, kekurangan buah atau kekurangan makanan. Wabasyiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang yang sabar. Musibah yang dialami oleh hamba berubah menjadi pahala disebabkan karena yang bersangkutan bersabar. Siapapun yang hidup di alam ini pasti akan mengalami musibah, sehingga musibah itu pasti. Maka yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah
bagaimana cara kita menyikapi itu musibah. Kalau kita ingin hidup tanpa musibah itu mustahil, karena siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkannya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menulis surat yang dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam pernyataan surat itu Hasan Al-Basri mengatakan, fa'lam anna ad-dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Sadarilah bahwa dunia ini adalah tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal selamanya, dan ketahuilah bahwa Adam diturunkan ke dunia dalam rangka untuk menjalani hukuman. Sebab tempatnya Adam adalah di surga, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau ke dunia, sehingga beliau turun di dunia ini bukan dalam rangka menjalani kenikmatan, tapi beliau menjalani hukuman, sehingga seluruh anak turunnya akan mendapatkannya. Siapapun yang hidup di sini, dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan mutlak dalam arti bebas dari yang namanya musibah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keteguhan bagi kita untuk bisa menjadi hambanya yang istiqomah, baik ketika kita senang maupun ketika susah. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Ta'ala, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit memberikan evaluasi untuk kegiatan Jumatan di masjid sini, Masjid Al-Falah Minomartani. Barangkali ini bukan yang pertama kali saya khutbah di sini. Beberapa kali saya mengisi di masjid ini, dan saya berangkat dari rumah di daerah Kerajaan kurang lebih dengan jarak 2 atau 3 kilo, dalam posisi masjid yang lain sudah azan, dan sampai di sini belum azan, karena selisihnya kurang lebih 20 menit dari waktu sholat zuhur. Namun jamaahnya masih sepi. Ketika saya naik mimbar, mungkin yang baru datang tidak sampai 2 shaf. Walhamdulillah sekarang sudah ramai. Maka sengaja saya tunda bagian ini di khutbah yang kedua agar yang mendengarkan lebih banyak. Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul jum'ah, ketika hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid, di setiap pintu masjid, al malaikah, di sana ada malaikat, yaktubunal awwal fal awwal, dan malaikat ini mencatat setiap orang yang datang sesuai dengan urutan. Fa idza jalasal imam, ketika khatib sudah datang dan khutbah sudah dimulai, tawwaw suhuf, maka para malaikat itu menutup buku catatan tadi. Waja'u yastami'una dzikra, dan mereka ikut hadir mendengarkan khutbah. Sehingga ketika Anda datang setelah azan Jumat dikumandangkan, nama Anda tidak ada di situ. Nama Anda tidak hadir di situ. Malaikat yang bertugas mencatat setiap orang yang datang Jumatan, Anda dianggap tidak hadir. Maka apa manfaatnya yang bisa kita banggakan kalau kemudian kita nganggur di rumah, tidak punya kesibukan yang berarti, tapi kita datang setelah azan dikumandangkan? Sangat disayangkan, nama kita tidak tercatat sebagai orang yang ada dalam daftar hadir Jumatan, karena Anda datang setelah khatib naik mimbar. Mungkin kalau ini sekali 2 kali karena udzur, kita bisa memberikan toleransi. Tapi ketika itu rutin setiap Jumatan, sangat disayangkan saat Anda berharap pahala besar ketika menghadap Allah di yaumil qiyamah, ternyata nama Anda tidak ada dalam daftar hadir Jumatan karena Anda telat datangnya. Khutbah itu bukan hal yang sia-sia, karena Jumatan itu tidak hanya sholat, tapi ada rangkaian khutbah yang perlu didengarkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran khutbah itu sebagai zikrullah. Allah mengatakan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Maka Anda seharusnya tidak merasa aman ketika Anda datang setelah adzan dikumandangkan, karena Anda kehilangan
kehilangan kesempatan nama Anda tercatat di situ. Saya yakin andaikan siapapun yang hadir sebelum khatib naik mimbar, dia diberi uang 100.000, asal dia mau datang sebelum khatib naik mimbar, sebelum adzan dikumandangkan, mungkin masjid ini sudah penuh sebelum jam 10. Tapi karena pahala itu tidak kelihatan, dan nilai pahala tidak bisa kita bandingkan dengan rumah yang Anda miliki maupun mobil yang Anda punya. Tapi karena tidak kelihatan, jadi kita malas untuk datang sebelum adzan dikumandangkan. Kemudian yang kedua, hati-hatilah dengan berbicara ketika khatib sudah berkhutbah. Ini bukan hal yang sederhana. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza qala li sahibika uskut wal imamu yakhtub." Kalau kamu mengatakan satu kata kepada sampingmu, satu kata, diam, satu kata. Sedangkan khatib sedang berkhutbah, kata Rasulullah SAW, faqad laghauta, berarti kamu telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Ada yang hadir sebelum adzan, tapi sampai di sini dia ngobrol. Begitu dia ngobrol, walaupun hanya dengan satu kata, apa kabar? Atau dengan satu kata yang lain, piye kabari? Atau dengan yang lainnya, berarti pahala Jumatan kita hilang. Kita berharap sesuatu yang istimewa, namun ternyata kita tidak mengupayakannya, maka bisa jadi apa yang kita usahakan ini akan membuahkan zong, kita nggak dapat apa-apa. Menjalankan adab ketika Jumatan termasuk hal yang perlu untuk kita perhatikan agar Jumatan kita lebih berkualitas. Kita butuh siraman rohani, meskipun bisa jadi Anda merasa tidak butuh untuk diceramai, tapi sejatinya hati kita butuh untuk mendengarkan itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, di bagian akhir dari khutbah ini kami mengingatkan bahwa musibah yang dialami oleh hamba itu ada dua. Ada musibah dunia dan ada musibah agama. Musibah dunia, kalaupun kita kehilangan sebagian dari dunia kita, mungkin masih ada gantinya. Bapak kehilangan uang, mungkin masih ada gantinya. Tapi kalau musibah agama, tidak ada gantinya. Karena itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Karena kalau yang terkena musibah itu adalah agama kita, misalnya orang jadi menyimpang gara-gara dia emosi terhadap musibah yang dia alami, maka tidak ada gantinya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, hidup ini penuh dengan perjuangan, dan kita ingat bahwa kita hidup tidak sekali, dan akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab dan balasan. Jika kita berbuat baik sejatinya untuk diri kita sendiri, demikian pula sebaliknya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah melunakkan hati kita dan menjadikan hati kita hati yang lembut untuk bisa menerima kebenaran dan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.